可是故意卖过账。面线。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimin tidak menyangka Tonghua satu ini, yaitu Wu Ying San Qiantao alias The First Son in Law Vanguard of All Time, itu bakal muncul season 2-nya guys. Karena season 1 kemarin itu terakhir rilis di tahun lalu tepat bulan Maret hanya dengan 10 episode. Nah, sebenarnya Tonghua 1 ini sudah pernah Mimin tamatin di Kobe Movie. Bagi kalian subscriber lama pasti pernah menontonnya ya kan? Udah jujur aja dah. Tapi karena sempat kena masalah sama YouTube jadi dihapus guys. Jadi season 1-nya bakal Mimin update di channel satu lagi ya. Untuk sementara, kita lanjut dulu season 2-nya di channel ini. Sembari menunggu Mimin menyelesaikan season 1-nya. Oke guys, Mimin coba bahas sedikit dulu buat season 1-nya. Karena udah setahun, pasti udah pada lupa juga dong kan? Nah, sedikit rangkuman, MC kita atau pemeran utama kita bernama Xu Yuzhou. Dia ini terkenal kocak dan mesum parah. Pokoknya ini salah satu pemeran utama yang koplak parah dah. Nakal abis. Tapi walaupun begitu, dia mendapatkan seorang istri yang super cantik, penyabar dan baik hati. Namanya Qin Qingmo. Mimin juga pengen nih jadinya nih. Tapi ada satu hari, dia itu diberkahi kekuatan oleh seorang praktisi terkuat di zaman dulu yang bernama Song Yu. Song Yu memilih Wu Zhou sebagai penerus kekuatannya guys. Karena dia yang terluka parah oleh seorang musuh yang bernama Chang Ti. Jadi Song Yu ini sebenarnya ingin menyelamatkan dunia. Tapi dihentikan oleh si jahat Chang Ti. Chang Ti dikalahkan tapi Song Yu terluka parah. MC kita yang bernama Wu Zhou, aslinya itu dia udah meninggoy. Dia meninggoy karena menolong seorang anak kecil yang hampir tenggelam di sungai guys. Nah, si Song Yu itu mulai kebaikannya pun memilih Wu Zhou sebagai penerusnya dan memberikan teknik pedang kesunyian yang super kuat. Selain itu, dirinya juga diberikan sebuah mangkuk reinkarnasi. Dengan mangkuk itu, Wu Zhou bisa meningkatkan kultivasi yaitu menyerap logam emas. Makanya kalau kalian ingat di season 1, Wu Zhou ini sering menyerap pedang-pedang di gudang penyimpanan untuk memperkuat diri. Akhir season 1 kemarin, Wu Zhou berhasil mengalahkan keluarga C yang hampir menghancurkan keluarga Qing milik istrinya guys. Tapi di akhir, Wu Zhou tiba-tiba harus disergap oleh 3 asasinya dikirim langsung oleh keluarga C. Jadi keluarga C ini masih nggak terima akan kekalahan season 1 kemarin. Ketiga assassin bernama Tian Yue, Tian Xing, dan Tian Sui. Sehingga pertarungan pun terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke season 2-nya ya guys. Episode 11 yaitu di awal season kita dimulai dengan pertarungan antar Wu Zhou melawan ketiga assassin itu berlanjut. Segera ketiganya menerjang langsung menyerang Wu Zhou. Yang namanya assassin tentu pergerakannya sangat cepat. Ketiga assassin mengakui Wu Zhou cukup hebat karena dia sudah mencapai ranah non-innate. Tidak heran tuan muda mereka mengirim 3 assassin sekaligus untuk memburu dirinya. Wu Zhou merasa bangga dong. Dia yang dianggap pecundang tapi dikirimin 3 master kuat. Dirinya sangat percaya diri, sehingga pertarungan pun terjadi. Mereka bertiga saling berebut siapa duluan yang bisa menghabisi bocah satu ini. Wu Zhou masih diremehkan guys. Punya ranah tinggi, tapi kecepatannya sangatlah lamban.
Namun mereka tidak tahu kalau itu semua cumalah trik dia saja. Kalian mesti ingat MC kita satu ini penuh akan tipuan ya. Salah satu assassin pun berhasil dia serang sampai kedua senjatanya hancur. 坏了，他是故意卖破绽。 Assassin kedua murka karena adiknya dibuat hampir meninggoy. Segera dia menyerang dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya dia juga dikalahkan guys. Dan tangannya itu hampir terputus, mantap. Ternyata di kejauhan ada Tai Yao Yao serta Yu Feng. Buat kalian lupa, mereka berdua ini merupakan temannya Wu Zhou. Terutama si Yao Yao tuh. Dia adalah pemilik rumah bordil sekaligus intel guys. Kalian tahu kan intel itu apa? Yes, pencari informasi penting. Mereka memperhatikan pedang Wu Zhou yang sangat kuat, kekuatan elemen beku dan salju. Apalagi Wu Zhou sekarang sudah bisa menggunakan niat pedang. Di mana niat pedang itu cuma bisa digunakan saat ranah seseorang cukup tinggi. Wu Zhou yang ranahnya masih rendah tapi bisa menggunakannya mengartikan kalau dirinya berbakat bukan main. 足以登上9州的百修榜了吧？他竟然能在后天境就悟出剑影， 意气登云。 Tapi masih ada satu assassin yang lebih kuat daripada kedua assassin lainnya guys. Kali ini dia bakal menunjukkan keterampilan bertarung kelas 1. Segera serangan pun dilancarkan. Wu Zhou mencoba menahan serangan itu, tapi dia tidak mampu dan berakhir terpental. Kekuatan Master 1 ini cukup hebat. Apalagi Wu Zhou belum menguasai yang namanya keterampilan bertarung. Jadi ini bakalan sulit. Yu Feng dan Yao Yao ingin membantu, tapi sayang mereka ini bukan orang asli dari kota Lin An. Jadi tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah yang ada di kota guys. Kecuali mereka mendapatkan perintah langsung. 又吃大。 Namun Yao Yao memastikan agar 你 tidak 的底 perlu 牌应 khawatir. 该不仅仅是 Karena Wu Zhou yang dia kenal itu sangat kuat dan dia yakin kalau si Wu Zhou belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ketiga assassin pun bangkit kembali ingin melancarkan serangan terkuatnya, langsung menghabisi Wu Zhou di tempat. Segera ketiganya pun bersiap. Wu Zhou lawan satu aja udah sulit guys. Kalau lawan 3, bisa-bisa dirinya dibantai habis. 怕是要完了。对战，我便已落了下风。 Segera ketiga assassin melancarkan serangan terkuat mereka. Wu Zhou yang berusaha menahan semua serangan itu seorang diri. Dia semakin lama semakin tidak mampu. Sampai dirinya berpikir guys, apakah dia bakal meninggoy hari ini juga? Sebagian serangan mereka ada yang berhasil ditahan tapi ada juga yang menembus sehingga tuar. Ledakan pun terjadi. 完全处于下风了。 Membuat dirinya terhempas sangat jauh. Pada akhirnya dia pun pingsan dan masuk ke alam bawah sadar guys. Di mana di sana ada si Song Yu, yaitu praktisi terkuat yang memberikannya kekuatan serta mangkuk reinkarnasi. Muncul-muncul dia langsung menampar Wu Zhou. Bagaimana tidak? Ranahnya Wu Zhou yang sangat rendah, padahal udah dikasih mangkuk reinkarnasi. Ya gak heran ya guys, MC kita satu ini itu sibuk main sama cewek dan bersenang-senang. Makanya ranahnya itu lama naiknya. Song Yu pun menyuruh Wu Zhou menggunakan pedang Nirvana. Tapi Wu Zhou tidak tahu pedang apakah itu. Lagi-lagi dirinya pun kena tampar guys. Udah lama dikasih pedang Nirvana, tapi kok nggak pernah sadar dia. 你不是残魂支撑不住，老我早
就将击灭剑老爷。你这废物！ Segera Wuchou disadarkan kembali. Dari situlah dia memancarkan kekuatan yang lebih hebat, di mana pedang Nirvana akhirnya bisa dia gunakan. Tusukan hujan pembelah gunung kuno pun dilancarkan dan gimana guys? Seru nggak buat Tonghua 1 ini? Coba deh kalian komen dulu di bawah seru atau tidak. Kira-kira mesti lanjut ataukah tidak nih? Mimin kasih tahu lagi ya. MC kita satu ini itu super kocak dan suka bercanda. Bahkan suka main wanita guys. Kacau emang nih. Tapi kalian jangan ngelihat sisi negatifnya aja dong. Karena MC satu ini sudah berhasil menyelamatkan keluarga Qin dari kehancuran. Dan sebenarnya dia tuh awalnya nggak bisa berkultivasi guys. Nah karena Song Yu dirinya bangkit dari keterpurukan. Secara perlahan, dia memanjat dari lemah menjadi kuat. Ibaratkan memanjat dari bawah puncak. Perlahan tapi pasti, lama-lama jadi bukit. Wuchou yang mempersiapkan tebasan pembelah gunung tentu tidak dibiarkan oleh ketiga assassin. Tapi sepertinya waktu sudah telat. Wuchou segera membentuk pedang raksasa super kuat yang dikatakan bisa membelah gunung. Kekuatan sakti ini membuat ketiga master auto terkejut. Gimana ceritanya kok Wuchou tiba-tiba jadi kuat? Bukannya melawan, ketiga assassin malah mencoba kabur. Namun sayang, semuanya udah telat. Mereka hanya bisa menerima nasib dan menyalahkan si Guangping, yaitu tuan muda dari keluarga Si yang sudah mencari masalah dengan Wuchou sehingga tuar. Ketiga master terkena serangan telak dari pedang Nirvana, menghasilkan mereka semua auto terbantai. Sementara Wuchou kewalahan setelah menggunakan kekuatannya sangat besar. Nasib untung dia menyimpan setetes cairan energi di mangkuk reinkarnasi. Dengan cairan itu, dirinya bisa memulihkan energi dan luka-luka yang dia derita. Kalau tidak menggunakan cairan ini, Wuchou bisa meninggoy guys. Soalnya kan menggunakan kekuatan begitu besar, pasti juga merusak tubuhnya. Shou Yu kembali kesal melawan musuh begitu lemah kok sampai kewalahan begini ya. Sia-sia saja dia menjadikan penerusnya. Tapi si Wuchou bingung. Perasaan si Song Yu ini harusnya sudah menghilang dari sini karena jiwanya kan udah habis waktu. Kok sampai sekarang masih ada ya kan? Song Yu pun langsung berpura-pura sakit, mengatakan demi mengajari Wuchou, dia sudah menghabiskan energi terakhirnya. Dan sekarang dia benar-benar bakal menghilang. Sehingga dia pun pergi guys. Aslinya mah kagak hilang dia. Cuman bohong doang. Dari sisa 1, dia itu udah beberapa kali seperti ini guys. Jiwanya sebenarnya tetap ada di sini. Cuman dia terus berbohong kepada Wuchou kalau jiwanya bakal menghilang. Aduh. Enggak murid, enggak guru, sama aja tingkah lakunya, paling jago bohong. Wuchou merasa dirinya dibohongi lagi karena setiap menghilang, si Song Yu ini mengatakan hal yang sama guys. Yu Feng dan Yao Yao cukup terkejut melihat kesaktiannya Wuchou. Mereka menebak tadi itu pasti penyatuan jalan pedang. Ini menandakan kalau Wuchou seorang jenius. Karena satu-satunya orang yang bisa melakukan penyatuan pedang di zaman mereka ini adalah seorang praktisi legendaris yang bernama Cheng Jinghong. Dia disebut sebagai pedang bodoh, tapi kekuatannya overpower. Kok bisa-bisanya si Wuchou mencapai tingkat ini dengan ranah yang begitu rendah ya? Tapi mereka juga ada hal penting yang harus diomongkan, di mana si Yu Feng kemarin sempat melihat ada murid dari sekte Chuntian
di ruang makan kekaisaran. Itu tentu membuat Yao Yao penasaran dong. Dia langsung menyuruh Yunfeng mencari tahu identitas dari murid Juntian itu. 臣在后天境就已经一剑入刀，在御膳房发现了一个 Yunfeng sih mau-mau aja, asalkan Yao Yao menepati satu hal. Selain itu, dia ada perjamuan penting saat konferensi sastra di kota Lin'an. Jadi Yunfeng gak mau ketinggalan nih. 今天。 Karena di sana pasti bakal banyak wanita cantik dan minuman anggur yang super enak. Hehehe. Ini orang cocok banget sama si Wuchou guys. Sama-sama gila cewek dan minum anggur. Yao Yao jadi berpikir, apakah sudah waktunya bagi dia untuk membuat rencana? Padahal dirinya masih terluka dan ingin menghindari musuh-musuhnya. Oh ya guys, Mimin lupa kasih tahu. Kalau sebenarnya Yao Yao ini orang yang sangat berpengaruh di kekaisaran. 今天做你的那一件事儿的话，得痛饮一场。现在是我只是想因伤来躲避仇。 Tapi dia sekarang itu menyamar jadi kayak intel gitu guys, mencari informasi. Cuman di sini Mimi masih tidak tahu dia itu berasal dari mana dan berasal dari pihak mana. Harusnya sih pihak baik ya, karena dia kan temannya Wuchou. Singkat cerita, konferensi sastra pun sudah dimulai. Ramai sekali orang yang sudah datang. Nampaknya orang-orang di sini cukup berkelas, memberikan sambutan ke sesama dengan begitu sopan. Wuchou yang baru aja datang itu langsung diremehkan oleh si gendut tompel hitam yang bernama Xiao Wang. Mereka mengatai Wuchou yang pantas menjadi kuda untuk ditunggangi. Tapi Wuchou balas mereka sebagai orang-orang sampah di kota Lin'an. 这是悟道了的大天才，虚无垃圾面前一鸣惊人。来准备一鸣。 Tentu mereka tidak terima dong. Bahkan berani membahas-bahas Wuchou yang tidak tahu malu. Bukan cuman itu, mereka bahkan membahas Wuchou yang tidak layak mendapatkan istrinya. Bagi ketiga orang ini, sekalipun Wuchou sudah memenangkan kompetisi keluarga, dia masih tidak pantas datang ke konferensi sastra. Karena yang boleh datang, itu cumalah pria-pria yang berwibawa dan tampan. Cia elah, emangnya si babi gendut tompel hitam ini tampan ya guys? Kalian nilai sendiri. Wuchou sih awalnya nggak peduli ya. Tapi si Xiao Wang alias si babi tompel terus mengatai Wuchou yang seorang sampah tidak layak menghadiri konferensi. Wuchou pun membalas, "Oh, jadi kalian pikir kalau kalian semua yang ada di sini adalah pria yang berwibawa ya?" 你都听到大家说的，你们这里的人，不是你这种垃圾该。 Oh iya dong, mereka mengaku pria berwibawa ditambah tampan. Oh, setahu Wuchou, pria berwibawa kalau dipukul nggak bakal marah kan? Segera Wuchou memukul si babi gendut menggunakan kursi. Dia terus memukul Xiao Wang karena marah. Dirinya dihina-hina, sampai istrinya pun dibawa-bawa. Xiao Wang terus meminta tolong, tapi teman-temannya malah ketakutan dan memilih kabur dari sana guys. Hahaha. Ini contoh orang datang pas ada maunya. Kalau udah gak ada apa-apa, kabur dia. Sampai-sampai Wuchou mengatai mereka semua sebagai pria penjilat dan pengecut. Mampus lo, kena batunya kan? 生气吧！被君子风度的人，有风度是吧？ Sementara itu si mesum Yufeng asik menggoda-goda wanita. Dia dengan pandai mengobali wanita cantik yang ada di sampingnya. Mengira dirinya sudah berhasil memikat sang wanita, dia pun mencoba menciumnya guys. Berhasil sih, tapi berhasil mencium tamparan. Yufeng ditampar tepat di pipi. Tidak lama dari itu, Wuchou pun datang. Yufeng mengaku dia di sini hanya ingin mengagumi sastra. Padahal tadi ngomongnya dia datang demi para wanita cantik dan minuman anggur yang sedap.
Wu Zhou juga tahu kalau dia ini adalah seorang pria cabul. Namun menurutnya cara Yu Feng mendekati wanita itu terlalu 你也来了 kuno. 文会啊，玉峰兄，没，哎，我看你是风流一附庸风雅。 Jadi Wu Zhou dengan sombong mengeluarkan buku sakti legendarisnya, berisikan cara-cara mendekati wanita yang paling ampuh. Dijamin pasti mendapatkan hasil yang memuaskan. 这 Wadidaw. 些啊， Judul bukunya adalah Buku Panduan Keterampilan Cinta. Kacau ini orangnya, cocok banget ini berdua pria cabul guys. Wu Zhou memastikan dengan mempelajari buku itu, bagaikan mengarungi lautan dan gunung, pasti semua wanita terpukau. Dan benar aja guys, wanita-wanita di sana auto jatuh hati melihat kesaktian dan ketampanan Wu Zhou. Tapi beraksi begitu hebat, dia tidak sadar kalau istrinya Qing Mo sudah memperhatikan dari belakang. Nah lo, kena nih. 这是我多年的珍藏。可否指点在下一二？这些啊，没想到许兄属指北。 Wu Zhou yang masih tidak sadar, dia terus menyombongkan diri. Bahkan dia menyombongkan dirinya yang sudah berhasil menaklukkan seorang Qing Mo, wanita paling cantik di kota Lin'an. Tapi tambah sadar kalau istrinya sudah ada di samping guys. Hai. Di saat sudah sadar, semuanya sudah telat. Dia pun langsung memohon-mohon agar didengar penjelasannya. Tapi sayang, itu semua udah nggak guna. Qing Mo sudah mendengar semua perkataan sombongnya tadi. Segera kakinya Wu Zhou dia injak menggunakan sandal heels. Pakai ujungnya pula. Sakit banget itu pasti. Yu Feng yang gak mau ikut campur, dia langsung kabur guys. Memang sialan ya. Sampai-sampai Wu Zhou merasa kalau Yu Feng ini merupakan reinkarnasi dari binatang kesialan. Soalnya setiap si Wu Zhou ketemu Yu Feng, dia itu selalu tertimpa kesialan guys. Ngakak bener dah. Lagian lu jadi orang kebanyakan tingkah sih, kebanyakan bergaya, kena batunya kan? Ini dua orang nggak ada bener-benernya guys. Sengklek semua otaknya, tapi cocok juga sih, ngakak 他 habis. 绝不会说了算。青毛我早就搞定了，青啊，就没有我办不到。 Setelah itu, Wu Zhou merasa sungguh kesal karena si Yu Feng itu benar-benar pembawa sial. Tiap ketemu, si Wu Zhou tuh selalu sial guys. Tapi dia juga penasaran kemana perginya Qing Mo sang istri tercinta. Tidak lama dari itu, dia pun berhasil menemukan Qing Mo guys, yang sedang duduk di tengah-tengah danau. Dia sangat merasa senang menghampiri sang istri. Tapi tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang bernama Huang Ying dan kedua temannya yang sedang menghampiri Qing Ho juga. 我老婆呢？每次遇到她都没好事。玉峰这个倒霉。青毛，原来你在。 Mereka bertiga sungguh tidak menyangka akan bertemu dengan nona besar keluarga Qin, yaitu Qin Mo itu sendiri. Tapi ternyata kedatangan mereka ini untuk meledek-ledeknya guys, memanggil dengan panggilan Nyonya Xu. Itu tuh kayak nyindir gitulah, kan Wu Zhou itu orangnya agak rada-rada ya kan? Hal itu dikarenakan Qing Mo sudah menikah dengan seorang sampah yang tidak lain adalah Wu Zhou. Mereka mendengar kalau Qing Mo ini sangatlah berbakat, bahkan memiliki harapan untuk mendapatkan pencerahan. Alhasil mereka menyuruhnya mencoba membuat sebuah puisi yang bagus untuk melihat bakatnya itu. Jadi di zaman dulu itu, biasanya orang-orang berbakat atau orang pintar itu jago dalam membuat puisi guys, atau kata-kata gitu. 都听说许夫人让我们这些人今晚文会和哇悟道啊，许夫人啊，文采斐。 Mereka terus mengolok-olok si Qing Mo karena Qing Mo itu terkenal dengan bakat sastranya. Jadi di sini mereka beralasan ingin menambah wawasan dari si Qing Mo. Tapi Qing Mo menolak guys, membuatkan sebuah puisi.
karena untuk sekarang dia sendiri masih belum bisa mendapatkan sebuah ide yang bagus. Membuat puisi kan gak bisa langsung main asal buat, ya kan? Harus dipikirkan dulu. Mereka menduga Qingmou ini sebenarnya nggak bisa menulis puisi. Sampai-sampai mereka menganggap gelar wanita paling berbakat di kota Lin'an yang disandang oleh Qingmou itu semua hanyalah palsu. Soalnya kalau memang benar Qingmou itu berbakat, dia nggak mungkin menikah dengan sampah seperti Wuzhou. 真的是没有合适的诗词，没有合适的诗词。天，就让我们开，还真是见面不如来吧。 Mereka terus menghina-hinanya sampai membuat Qingmou semakin sedih. Tapi ketiga orang ini adalah pembuli, guys, jadi nggak peduli tuh. Mereka malah semakin senang ketika melihat si Qingmou tersiksa. Yang namanya pembuli itu semakin senang ketika korbannya terlihat sedih ataupun tersiksa, guys. Tidak cuma Qingmou, suaminya Wuzhou juga dihina-hina. Mereka nggak tahu Wuzhou sekarang udah mantap. Gak lama dari itu, tiba-tiba datanglah Qingze dengan penuh emosi. Dia tentu tidak terima dong Qingmou dihina-hina seperti itu. Dirinya sangat khawatir kepada Qingmou, sampai-sampai ingin menghajar ketiga wanita sialan ini. Untung si Qingmou menahannya, guys. Dia tidak ingin memperpanjang masalah. 她丈夫在大婚，她应该比她丈夫更。你们都给我住嘴！ Wuzhou menyaksikan semua itu dari kejauhan, menyaksikan istrinya dihina-hina seperti itu. Tapi dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Karena sebenarnya sumber masalahnya itu adalah dia sendiri. Untungnya dia tidak kehilangan akal dan tidak diam saja. Dirinya bertekad membantu Qingmou menyelesaikan masalah ini. Segera Wuzhou mengambil sebuah kertas ditambah kuas untuk menuliskan puisi karya Su She. Dirinya berniat memberikan puisi ini kepada Qingmou nanti. Apalagi katanya puisi ini dibuat berasal dari dunia sebelumnya, guys. Jadi nggak bakal ada orang yang bisa tahu siapakah penulis asli dari puisi ini. 这个世界也没人知道是谁的词送给青毛吧。 Tidak lama dari itu, si Yu Fengpo datang dan menghampirinya. Tentu dia sangat senang karena ternyata praktek dari buku pemberian Wuzhou itu sangatlah manjur. Tapi dia bingung apa yang sedang dilakukan oleh Wuzhou satu ini. Pada akhirnya puisi berhasil dibuat. Dia pun langsung melipat kertas itu, membentuknya menjadi sebuah pesawat kertas, serta dia terbangkan ke arah Qingmou. Yu Feng yang menyaksikan itu bingung dan penasaran sihir macam apa yang digunakan oleh Wuzhou kali ini. Karena dia sama sekali tidak pernah menyaksikan selembar kertas bisa terbang seperti itu. Gak lama dari itu, pesawatnya pun mendarat tepat di meja duduknya Qingmou. 对吧，皮卡丘？一张纸轻飘飘的，竟然没动用一丝内力。 Si Huang yang penasaran dong dengan kertas itu, menduga kalau Qingmou sudah menuliskan sesuatu di kertas ini. Tapi Qingmou sendiri bingung, kok bisa ada kertas lain di mejanya ya? Karena saking penasarannya, Huang Yi membuka kertas itu dan melihat isinya, guys. Tapi apa yang terjadi? Dia terlihat sangat terkejut ketika melihat isi dari kertas itu. Sampai-sampai kedua temannya kebingungan apa yang tertulis coba. Mereka masih mencoba meledek dan yakin kalau puisi buatan Qingmou itu jelek. Alhasil temannya langsung merebut kertas itu untuk membacanya. Tetapi mereka dikejutkan, guys, ketika membaca puisi itu secara keras-keras sambil terpana. 你发什么愣啊？只有 Selesai membaca, mereka pun terkejut dan bingung. Ternyata puisinya sungguh bagus, tetapi Qingmou masih tidak mau mengakuinya. Dari situlah mereka mulai curiga
kalau gelar wanita berbakatnya Qingmo itu benar adanya. 色于那些红炉 Qingzi yang menyaksikan itu auto tersipu bangga kepadanya dong. Tetapi Qingmo cuma terdiam. Dia sendiri bingung karena bukan dirinya lah yang menuliskan puisi itu. Tetapi puisi itu juga sangat menyentuh hatinya guys. Untungnya Wu Zhou pintar ya, jadi dia bisa menyelamatkan istri tercinta. Tapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba Qingmo mendapatkan pencerahan dari atas langit. 还不满意的诗词吗？这首诗根本不是我做，我逊色于那些红儒巨士。这是你现在的 Tubuhnya memancarkan sinar super terang, mengejutkan semua orang. Mereka sekarang mulai mengagumi Qingmo yang seorang jenius di kota Lin'an. Ternyata itu adalah fakta. Tetapi Yu Feng yang menyaksikan kebenaran itu semakin bingung sama si Wu Zhou. Karena si Wu Zhou ini bukan cuma jago dalam hal bela diri, tapi nulis puisi juga nggak kalah hebat. Dari situlah Yu Feng semakin penasaran sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh Wu Zhou. Dari kejauhan, ada seorang tetua keluarga Xie yang menyaksikan kejadian itu. Dia tentu tidak terima dong. Segera pulang melaporkannya kepada Xie Guangping. Dengan perlahan, Qingmo menginjak teratai-teratai yang di sana yang melayang di atas udara. 让我进入春煦福面。 临安城100年以来，悟到了，悟到了，秦青 Membuat Huang Yin dan teman-temannya semakin terpana. Tidak lama dari itu, cahaya memancar dari langit ke tubuhnya Qingmo. Dijelaskan juga kalau Qingmo sekarang sudah mencapai ranah esensi darah. Yu Feng menyaksikan itu terpukau karena Qingmo bukan cuma mendapatkan pencerahan, tetapi dia juga memicu visi langit dan bumi guys. Dari situlah dia curiga kalau Qingmo ini bukanlah orang sembarangan. Setelah Qingmo selesai melewati pencerahan, Qingzi langsung bergegas mendekatinya memberikan selamat. Tetapi sampai sekarang, Qingmo sendiri masih bingung. Siapa yang sudah menuliskan puisi yang sangat bagus? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah dua orang bandit yang maju menyerang ingin menghabisi Qingmo. Wow, sepertinya Xie Guangping sudah mulai bergerak dan gercep juga dia ya. Tetapi meyakin Qingmo tidak bakal meninggoy. Di sana kan ada suaminya Wu Zhou ya kan? Dirinya pasti tidak bakal tinggal diam. Tapi ini cukup lucu ya, Qingmo mendapatkan pencerahan padahal dia sendiri bingung siapa yang menuliskan puisi itu. Kalau kalian jadi Wu Zhou, kira-kira kalian bakal ngaku nggak? Tapi maksudnya ngakunya itu pasal berdua gitu. Ngaku kepada istri sendiri, sebenarnya puisi itu adalah buatannya. Dengan begitu kan, si istri nggak bakal penasaran sampai meninggal itu. Atau kalian bakal biarin aja supaya harga diri istrinya tetaplah tinggi. Coba tulis di kolom komentar ya. 居然还引发了天地异象，这秦青天地异象，还真是不许。 Menyaksikan Qingmo yang diserang, Qingzi tentu tidak tinggal diam. Dia langsung maju menahan serangannya. Tetapi para bandit terlalu kuat, dengan mudah menghempaskannya guys. Tidak memerlukan kesempatan, para bandit bergegas maju dan menyerang Qingmo. Masih untung Qingmo bisa menghindarinya. Tetapi tangannya sempat terluka karena serangan itu. Para bandit pun sangat bangga menyalahkan Qingmo karena melakukan pencerahan di tempat yang salah. Jadi sudah dipastikan Qingmo bakal diincar sampai dihabisi. Orang-orang yang menyaksikan itu mulai ketar-ketir guys. Bingung juga kenapa bisa ada bandit di tempat ini. Apalagi kedua bandit ini setidaknya sudah berada di ranah non-innate. Gak lama dari itu, tanpa basa-basi, salah satu dari bandit pun maju untuk menyerang. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba tuar. Wu Zhou pun datang mematahkan senjata bandit itu serta menyerangnya guys.
Alhasil bandit satu ini auto meninggoy di tempat cuma dengan satu sekarang. Akhirnya MC kita bergerak nih. Guys, tunjukin kekuatannya ya kan? Tidak lupa Hui Zhou juga memberikan tangannya kepada Qing Mo untuk membantunya bangun. Tetapi bandit satunya lagi yang melihat temannya meninggoy tentu tidak terima dong. Dia mengancam Hui Zhou dirinya akan mengeluarkan kekuatan sejati untuk menghabisinya. Segera dia menggunakan topinya, menjadikannya senjata dan menyerang guys. Menyaksikan itu tentu Hui Zhou segera mendorong Qing Mo mencoba menjauh. Untungnya dia masih bisa menghindari serangan itu, tapi sayang Hui Zhou lah yang terluka guys akibat terkena serangan di lengannya. Tidak lupa dia juga melompat menyelamatkan Qing Mo yang hampir terjatuh karena didorong olehnya tadi. Bisa romantis gini ya MC satu ini. Sebenarnya bandit ini sangat kuat. Buktinya aja sebuah patung yang besar terkena topinya langsung terpotong dan terbelah guys. Itu juga membuat orang-orang di sana jadi ketakutan melihat bandit ini. Tetapi sayang lawan mereka adalah si Hui Zhou, jadi malah kelihatan lemah nih. Hui Zhou pun bergegas maju ingin menghabisi si bandit. Namun lagi-lagi dia menggunakan topinya untuk membuat Hui Zhou kesibukan. Ternyata bandit itu memiliki banyak sekali trik dan bisa membuat topinya berubah menjadi 3 guys. Menyerang secara bersamaan. Tapi sayang usaha itu sia-sia saja. Karena Hui Zhou bisa menghindari semua serangan itu dengan mudah. Membuat si bandit auto tidak menyangka dong. Serta penasaran gimana Hui Zhou yang bisa bergerak begitu cepat. Pasti Hui Zhou tidak mau membocorkannya. Dia pun langsung maju dan menyerang. Kali ini tidak hanya menghindari topi, tetapi dia juga langsung menebas habis menggunakan pedangnya guys. Dia bakal menyuruh sang bandit untuk mencari tahu sendiri di neraka nanti. Gak cuma sampai situ, dia juga menyerang si bandit dari jauh secara langsung. Awalnya si bandit masih bisa menahannya ya. Tetapi setelah Hui Zhou mencoba menyerangnya dari dekat, sang bandit pun auto kewalahan dan terhempas. Dia sungguh kebingungan karena Hui Zhou terlalu kuat. Tidak mau melewatkan kesempatan, Hui Zhou menyerangnya dan menghabisinya di tempat guys. Alhasil si bandit pun tersapu lemas. Menyesal karena sudah menerima tugas ini. Penyesalan selalu datang di akhir ya guys. Kalau kalian ingat, kostum bandit-bandit ini sebenarnya mirip dengan kostum ketiga orang bandit yang Hui Zhou lama sebelumnya. Jadi pasti ini adalah orang-orang dari kirimannya si Guang Ping. Orang-orang yang menyaksikan itu tentu bingung. Karena assassin atau bandit yang berada di ranah non-innate bisa dikalahkan dengan mudah oleh si Sampa Hui Zhou. Dari sinilah mereka menduga guys, si Hui Zhou sudah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Setelah itu, Hui Zhou bergegas mendekati Qing Mo yang terlihat khawatir dengan lukanya. Dia juga mengajak Qing Mo agar meminta penjelasan kepada keluarga She. Tetapi Qing Mo menasihatinya untuk tidak pergi, karena itu terlalu berbahaya guys. Tapi Hui Zhou masih keras kepala. Dia malah bergombal kalau dirinya akan melindungi Qing Mo seumur hidup. Qing Zhe mendengar itu auto setuju, karena kemungkinan ada beberapa jebakan lagi di keluarga She. Tapi Hui Zhou sama sekali nggak peduli guys. Apalagi sebenarnya Qing Zhe ini merupakan putri angkatnya keluarga She. Jadi dia tidak mau mendengarkannya guys. Dan membawa Qing Mo ke kediaman keluarga She langsung.
想象的还要深。青毛，这你如果遇到危险，武正，这太危险了。看在你刚 Tetapi Cimo masih menolak. Wuchou meyakinkan dan menenangkannya karena dia tidak terima tangan cantiknya Cimo sudah dilukai. Jadi dia harus meminta penjelasan kepada keluarga She langsung. Pada akhirnya mereka pun bergegas pergi ke sana. Kalau kalian bingung, sebenarnya konferensi sastra ini diadakan tepat di halaman kediamannya keluarga She, guys. Jadi maksudnya Wuchou mencari keadilan kepada si tuan rumah yang sudah mengadakan acara ini. Tapi orang-orang di sana menganggap kalau Wuchou itu bodoh, secara langsung melabrak keluarga She. 这么美好的手臂，姐，我们还是回家。这里可是石家大本营啊！史家今天无论如何 Sebenarnya Cimo sudah merasa sedikit aneh karena dalam beberapa hari ini Wuchou terlihat banyak sekali berubahnya. Sesampainya mereka di depan kediaman keluarga She, Wuchou mengeluarkan kekuatannya langsung menghancurkan pintu kediaman, membuat semua penjaga keluarga She auto keluar dan menyerangnya, guys. Dia tidak takut segera menghadapi mereka semua. Alhasil para penjaga pun dihabisi oleh Wuchou. Dan ternyata orang-orang yang berada di sana itu mengikuti Wuchou secara diam-diam ingin menonton, guys. Ini tipikal orang kepo nih. Barulah enggak lama dari itu, patriark keluarga She pun keluar dengan raut mukanya yang penuh emosi. Dia tidak terima Wuchou dengan senaknya menghabisi para anggota keluarga She. Yang ternyata di dalam itu sudah ada si Guangping. Pantesan aja dia ngirim bandit atau assassin cepet banget deh, guys. Ternyata Guangping sudah bekerja sama nih. Waduh. Guangping menasihati Wuchou karena kota Lin'an ini memiliki aturan. Tetapi Wuchou nggak peduli. Dan menjelaskan pada saat dia menuju ke sini, dirinya juga diserang oleh 3 assassin. Untungnya ketiga assassinnya sangat lemah dan berhasil dia kalahkan. Membuat Guangping terkejut dong. Padahal ketiga assassin kirimannya itu sudah berada di ranah non-innate tingkat 7. 你说我现在够不？这3个废物也太……来的路上我遇到，他居然全部斩杀了，可都是后天7重境。 Cimo yang mendengar itu pun menjadi terharu, guys. Karena demi dirinya, Wuchou rela berbuat seperti ini. Setelah itu, Wuchou menyuruh patriark keluarga She memberikan penjelasan. Tetapi si patriark sendiri nggak peduli. Karena sebenarnya Cimo diserang juga nggak ada hubungannya dengan keluarga She. Wuchou nggak mau tahu dong. Soalnya istrinya diserang langsung di kediamannya keluarga She. Mengartikan kalau keluarga ini tidak becus, dia pun langsung mengeluarkan senjatanya mengancam mereka, guys. Tentu membuat semua orang auto terkejut. Wuchou berani sekali ya. Sepertinya Wuchou bakal menyulut perperangan lagi nih. Tetapi kali ini dia bakal melawan patriark dari keluarga She. Ini bakalan mantap. Tapi masalahnya semakin banyak, musuhnya juga makin banyak. Namun kalau kalian ingat-ingat, si Guangping udah kerjasama sama patriark keluarga She. Jadi emang sedari awal tuh udah musuh, guys. So, kalau semisal Wuchou ingin menghabisinya juga tidak masalah. 可以给我一个和石家拼命，交代。也是你给我一个交代，反倒是你。 Ternyata guys, si patriark keluarga She nggak terima dengan perbuatannya Wuchou. Dia pun memadatkan kekuatannya untuk maju menyerang. Tetapi Wuchou tidak kenal takut. Dia pun segera maju untuk menerjang juga, guys. Alhasil pertarungan pun terjadi. Wuchou sangat mendominasi dan beberapa kali menghempaskan si patriark keluarga She. Tapi si patriark tidak kunjung menyerah. Dengan percaya diri, dia maju karena sudah berada di ranah non-innate tingkat 7. Lagi-lagi Wuchou meledeknya, guys, karena si patriark yang terlalu lemah. Ini mengartikan
Wuchou kita sudah di atasnya ranah non-innate tingkat 7 ya. Alhasil, Patriarch She pun mulai serius dan mengeluarkan kekuatannya. Dia melemparkan senjatanya yang memutar seperti bor. Tidak lupa, dia juga tidak mau memberikan Wuchou kesempatan dan menyerangnya dari dekat. Tetapi Wuchou dengan mudah menahan itu semua dan menghindari serangannya guys. Gak mau kalah, dia menyerang si Patriarch dari kejauhan. Nasib untung sang Patriarch masih bisa menahan serangannya. Ini sama seperti assassin di episode sebelumnya guys. Pada saat Wuchou menyerangnya dari dekat, barulah sang Patriarch kewalahan. Otomatis dia pun terhempas ke belakang. Ini mengartikan kalau babang Wuchou kita juga jago dalam bertarung jarak dekat ya guys. Tetua dari keluarga C tidak menyangka kekuatan Wuchou bisa sampai ke tingkat ini. Kemungkinan Wuchou mungkin sudah mencapai ranah innate tingkat 8. Tapi Kuang Ping gak setuju guys. Karena sebelumnya, Wuchou sudah berhasil mengalahkan ketiga assassin yang berada di ranah non-innate tingkat 7. Jadi mungkin Wuchou sekarang itu sudah berada di ranah non-innate tingkat 9. Itu auto membuat tetua si terkejut bukan main dong. Karena itu adalah ranah yang setara sama si Kuang Ping. Wow, memang kira tuan muda si Kuang Ping ini gak kuat guys. Ternyata dia jago juga ya. Orang-orang yang menonton pertarungan ini juga ikut tidak menyangka ternyata si sampah Wuchou bisa melawan Patriarch She. Di sisi lain, mereka terus bertarung, saling bertukar serangan satu sama lain. Tetapi jelas, Wuchou kita lebih kuat, dia berhasil menghempaskan Patriarch She. Nggak memelihatkan kesempatan, dirinya pun langsung maju menyerang ingin menghabisinya guys. Tetapi tiba-tiba Kuang Ping pun maju, menahan serangannya. Dia menghentikan Wuchou yang sudah sangat mengacau. Bahkan Kuang Ping menasihati guys, kalau kota Lin An bukanlah tempat untuk bertindak sesuka hati. Tapi Wuchou yang udah kesulut emosi, dia nggak peduli. Bahkan dirinya tidak peduli Kuang Ping sudah mengirimkan para assassin untuk menghabisinya sekalipun. Tetapi yang dia tidak bisa terima adalah yaitu istrinya Qing Mo itu harus dilukai guys. Kuang Ping mengelak kalau dirinya tidak pernah mengirimkan para assassin untuk menghabisi Wuchou. Jelas dong, mana ada penjahat ngaku sebagai penjahat ya kan? Kalau dia ngaku, berarti dirinya sendiri sudah melanggar aturan dari kota Lin An. Wuchou menjelaskan kalau Qing Mo merupakan wanita paling cantik di kota. Karena dia bisa menikah dengannya, jadi sudah seharusnya dia itu mendapatkan gelar tuan muda nomor 1 di kota Lin An. Tetapi sekarang kan gelar tuan muda nomor 1 itu berada di tangannya Kuang Ping ya kan? Jadi hal itu nanti bakal menjadi masalah guys. Orang-orang menyaksikan itu tentu menganggap Wuchou tidak tahu malu. Bisa-bisanya si sampah Wuchou memiliki mimpi mendapatkan gelar tuan muda nomor 1 di kota. Merasa kalau orang-orang mendukung dirinya, Kuang Ping pun menjadi semakin senang. Dia mengatakan kalau gelar 1 ini nggak bisa asal kasih ke orang lain. Wuchou yang kesal tapi masih bisa bercanda, dia menyuruh si Kuang Ping untuk mengganti gelarnya menjadi bebek liar nomor 1 aja. Suka cari masalah nih emang nih. Tentu membuat Kuang Ping emosi dong. Dia menegaskan kalau gelar ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan cara mengoceh doang. Wuchou menduga guys, kalau dia bisa menghabisi Kuang Ping,
maka gelar itu akan menjadi miliknya. Sehingga Guang Ping menyimpulkan Wu Zhou ingin menantangnya nih. Dan benar saja guys, Wu Zhou yang tidak takut segera ingin bertarung melawannya. 还轮不到你指手画脚，我看战上一场，是在向我挑战。那我杀了你。 Orang-orang menonton ini cuma bisa bengong tidak percaya. Berani sekali Wu Zhou menantang si Guang Ping, sang tuan muda dari keluarga terbesar yaitu keluarga Xie. Itu jadi bikin mereka semakin penasaran dong akan kekuatan yang disembunyikan oleh Wu Zhou. Tapi Guang Ping sedikit ragu nih. Apalagi 5 hari lagi keterampilan bertarung kelas 3-nya bakal segera diselesaikan. Jadi dia berpikir harus menunggu sampai saat itulah baru dia bakal bertarung. Alhasil setelah berpikir menyusun rencana, dia pun menjelaskan kalau Wu Zhou ingin menantangnya hari ini bukanlah hari yang tepat. Dan dia menyuruh untuk seminggu lagi di arena kompetisi Lin An, barulah di sana mereka bakal bertarung. Soalnya kalau di atas arena, si Wu Zhou juga bakal jadi pusat perhatian seluruh kota ya kan? Pintar juga si Guang Ping 他已经 nih. 有自信， 许无洲竟然敢向谢广平发，人有所准备，此刻向我挑战。许无洲 Wu Zhou pun menyetujui tantangan tersebut, tetapi dia menjelaskan kalau dia menerima pertarungan sampai meninggoy guys. Jadi ketika salah satu dari mereka meninggoy barulah pertarungannya selesai. Guang Ping gak takut dong menerima tantangan itu dengan senang hati. Tapi ternyata gak cuma sampai situ. Wu Zhou juga menginginkan kediaman keluarga She, membuat sang patriark keluarga She emosi gak mau terima guys. Tapi si Guang Ping main setuju tanpa ada diskusi. Tentu sang patriark She jadi sedih masa ia sektenya dijadikan taruhan ya kan? Dia mencoba memohon kepada Guang Ping. 比武，便拿这个东西子非常般配。这座院子幽静，没问题。你还想要贪慕我的祖宅？ Tapi si Guang Ping gak peduli. Lagi pula dia yakin dirinya pasti menang. Karena sekarang pertarungan sudah ditentukan, maka Guang Ping menyuruh Wu Zhou agar segera pergi dari sini. Patriark She tidak menyangka kalau Wu Zhou masih bisa menyembunyikan kekuatannya. Jadi dia menyuruh Guang Ping agar berhati-hati nih saat melawannya di atas arena nanti. Tapi Guang Ping sendiri tidak takut. Dia bahkan mengeluarkan senjatanya menunjukkan kekuatannya saat ini. Yang dimana setelah melihat kekuatannya itu, pada akhirnya si patriark pun percaya guys. Karena kekuatan yang dia gunakan merupakan keterampilan bertarung kelas 3. 这许无洲也，也罢，就让你找，还是要谨慎应。 Guang Ping bakal menegaskan, dalam 5 hari ke depan, dia bakal 100% menguasai keterampilan ini. By the way, Wu Zhou aja kesulitan menahan keterampilan bertarung kelas 1. Nah ini kelas 3 guys, gimana tuh? Sang patriark pun semakin senang dan percaya kalau Guang Ping bakal memenangkannya. Dia memberikan selamat atas kemenangannya sekarang guys. Udah pede menang aja nih. Bertarung aja belum, tapi udah main beri selamat aja. Guang Ping yang terlihat sangat senang setelah dia menguasainya. Maka semua praktisi yang ada di bawah ranah non-innate di kota ini nggak bakal ada yang bisa melawannya guys. Tapi sepertinya tidak termasuk MC mesum kita yaitu Wu Zhou ya. Sang patriark saja kebingungan atau bengong saat melihat keterampilan bertarung kelas 3. Padahal kita tahu dia sudah berada di ranah non-innate tingkat 7 yang selevel dengan ketiga assassin yang waktu itu melawan si Wu Zhou. Ini mengartikan si Wu Zhou diberikan waktu 5 hari untuk secepatnya memperkuat diri guys. Mimi yakin kalau dia sekarang gak bakal mampu melawan Guang Ping. Tapi kita lihat keajaiban seperti apakah yang bakal dialami oleh Wu Zhou dalam 5 hari ke depan. 领战技便可炼制。再过5，提前恭贺介绍，如此
Singkat cerita, Hu Zhou dan istrinya sudah sampai di kediaman. Mereka berdua sama sekali tidak sadar kalau mereka berdua sudah berada tepat di hadapan kamarnya Qing Mo. Apalagi Hu Zhou sempat bergombal guys, mengatakan berjalan dengan orang yang disukai memang tidak terasa ya. Qing Mo sebenarnya tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi di satu sisi dia merasa tidak nyaman guys. Karena sudah sampai di depan kamarnya, tapi si Hu Zhou masih terus memegang tangannya. Hu Zhou pun beralasan dia cuma ingin menghangatkan tangan sang istri tercinta. Tapi hal itu langsung ditolak mentah-mentah. Ini cukup lucu ya guys. Kalau biasanya suami istri itu tinggal bareng atau kamarnya satu bareng gitu kan. Tapi Qing Mo sama Hu Zhou itu kamarnya dipisah. 这么快就到了？我的哦，你可以送，不是我这 Ya, kita semua tahu sih, memang sedari awal mereka berdua itu nikah dengan terpaksa. Qing Mo pun mengatakan tangannya sudah cukup hangat. Tidak lupa dia berterima kasih kepada Hu Zhou untuk semuanya sudah dilakukan. Tetapi dirinya sangat khawatir akan duel antara Hu Zhou melawan Guang Ping sekitar seminggu lagi. Sehingga dirinya menyarankan kepadanya agar tidak pergi ke sana karena terlalu berbahaya. Mendengar itu, Hu Zhou auto menjadi murung, menduga kalau istrinya tercinta tidak percaya kalau dia bisa mengalahkan si Guang Ping. Jelas bukan begitu dong maksud Qing Mo. Sebenarnya dia tahu jelas pribadi atau sifatnya Guang Ping. Apalagi dia melihat Guang Ping menunda waktu pertarungan sampai seminggu. Jadi si Qing Mo yakin nih, pasti ada sebuah rencana khusus untuk pertarungan mereka nanti. 但1周后和我现在已经悟到了，谢广平的为人我了。 Tapi Hu Zhou nggak peduli guys, dia bersikeras ingin bertarung. Bahkan dia menegaskan masalah itu harus diselesaikan dengan cara pria, anjay. Lagi pula dia memiliki sebuah rencana sendiri dalam menghadapi si Guang Ping. Sehingga dia menenangkan sang istri tercinta dan segera pergi dari sana. Qing Mo menyaksikan itu menjadi cukup yakin kalau sekarang si Hu Zhou udah berubah guys. Berbeda daripada dulu yang sungguh mesum. Di tengah perjalanan, Hu Zhou merasa cukup senang karena usahanya pasti membuat Qing Mo kepadanya itu kesannya membaik dan menikah pesat tentunya. 是，终归是需要你。听青某赶出门了，青某对我的印象， Tidak lama dari itu, muncullah Yao Yao yang menduga kalau Hu Zhou sudah diusir oleh Qing Mo. Tapi kemunculannya tiba-tiba membuat Hu Zhou cukup curiga dong. Kok setiap malam si Yao Yao ini selalu berada di kediamannya ya? Apalagi mengikutinya kemanapun dia pergi. Yao Yao merasa sedikit kecewa si Hu Zhou berani meragukannya. Dia memberikan informasi kalau sekarang Guang Ping itu sedang mempraktekannya namanya keterampilan bertarung kelas 3. Wow, ini sungguh informasi yang penting. Tentu Hu Zhou menduga pasti Yao Yao ingin meminta sesuatu setelah diberikan informasi itu. Karena dia membocorkan suatu informasi penting ya kan? 妖妖姑娘，你这么带妖妖，我许无招。不会是有什？ Dan benar aja guys, ternyata Yao Yao ingin Hu Zhou membantunya satu hal. Tetapi untuk sekarang, hal itu masih dia rahasiakan. Dan dirinya pun pergi dari sana. Tapi si Hu Zhou menjadi semakin curiga kepada Yu Feng sama Yao Yao nih. Walaupun mesum dan gak jelas, tapi MC kita boleh-boleh ya, pintar juga dia. Keesokan harinya, Hu Zhou dipanggil oleh si ayah mertua. Sang ayah begitu marah besar, menganggap Hu Zhou sudah mengacau besar. Dia pun mengatakan kalau si Hu Zhou itu cuma bunuh diri kalau melawan si Guang Ping.
karena Kuang Ping sudah mencapai ranah non-innate tingkat 9. 想让你帮我做件事，到时候你就知道。先保密。 Tetapi Wuchou juga berusaha meyakinkan guys. Dia juga menunjukkan kekuatannya di hadapan sang ayah mertua, yang dimana itu menunjukkan kalau rananya sudah mencapai non-innate tingkat 9, setara sama Kuang Ping. Tentu itu membuat sang ayah mertua terkejut tidak menyangka dong. Barulah dari situ Wuchou berpamitan karena dia ingin melanjutkan latihan meningkatkan kekuatan. Tapi tiba-tiba si ayah mertua menahannya guys. Sang ayah mertua berpikir mungkin inilah saatnya untuk memberikan sebuah keterampilan bertarung kepadanya. Si ayah mertua pun mendekati Wuchou, menyuruhnya untuk ikut dengannya dulu. Tentu membuat Wuchou penasaran dong, tapi dia juga takut guys. Dia duga bakal dihajar-hajar seperti biasanya lagi tuh. Parnoan dia kan? 谢广平虽然厉害，虫，这后天呀！ Tetapi sang ayah mertua memastikan agar tenang saja. Karena kali ini bukan mau dipukul, melainkan mau dia latih guys. Yaitu melatih si Wuchou dengan keterampilannya sudah ditinggalkan oleh ayahnya Wuchou sendiri. Tidak lama dari itu, mereka sampai ke sebuah arena pelatihan. Segera sang ayah mertua memadatkan kekuatannya, menyuruh Wuchou untuk memperhatikan. Dia pun mengeluarkan kekuatan keterampilan bertarung kelas 3 guys. Menghancurkan papan target di hadapannya dan tembok yang ada di sana. Jelas menyaksikan kehebatan itu membuat Wuchou terkejut bukan main. Ternyata daya tempur atau daya penghancurnya kuat sekali. Si ayah mertua memberikan informasi kalau ini merupakan keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh ayahnya Wuchou. Dan namanya adalah tebasan pembelah langit. Katanya sih keterampilan ini sangat kuat, bahkan dikembangkan mencapai tingkat yang ekstrim. Sampai-sampai rumor memberitahukan kalau keterampilan ini bisa membelah langit guys. Wadidaw. Wuchou auto terkagum-kagum dong akan kekuatan itu. Apalagi peninggalan sang ayah ya kan? Ayah mertua memberikan Wuchou sebuah syarat kalau ingin bertarung melawan Kuang Ping, dia harus menguasai keterampilan ini terlebih dahulu. 将此战绩只能将其发挥出，就是你父亲留下的战绩，想和谢广平一样。 斩裂。 Sebenarnya si ayah mertua melakukan hal ini karena dia tidak ingin Wuchou melawan Kuang Ping guys. Soalnya buat sang ayah mertua, untuk mengerti keterampilan kelas ini aja, dia membutuhkan waktu selama 7 hari. Belum waktu menguasainya lagi. Jadi dia yakin nih, Wuchou gak bakal bisa menguasainya dalam waktu 7 hari ini. Sontak dia memberikan sebuah gulungan yang berisikan penjelasan soal keterampilan ini. Wuchou auto senang menerimanya dong. Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih. Segera dia membuka gulungan itu, membacakannya saat itu juga. Tapi apa yang terjadi? Pada saat membaca gulungan itu, mangkok reinkarnasi membantunya dalam memahami isi dari gulungan itu guys. 裂天。多谢岳父大人赠送的。 真的让他冒险去和谢广平。 Si ayah mertua menasihati Wuchou agar sangat teliti, karena kesulitan dalam menguasai keterampilan ini sangatlah tinggi. Buktinya, dia aja membutuhkan waktu tahunan dalam menguasai penuh teknik ini guys. Tetapi tiba-tiba Wuchou mengatakan kalau dia sudah memahaminya. Jelas si ayah nggak percaya dong. Marahlah dia. Gua aja butuh tahunan, sedangkan kamu baru berapa jam udah bisa nguasain, kan lucu sekali. Wuchou membuktikannya dengan menggunakan teknik tebasan pembelangit dan menghancurkan tembok di sana. Membuat si ayah mertua auto kebingungan terdiam guys. Dia jadi sedikit emosi
Karena Wu Chou ternyata berhasil menguasai teknik tebasan pembelah langit. Ya elah. Bukan cuma tidak terima karena dirinya yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk memulai latihannya, tetapi ditambah rencananya gagal karena ingin menggagalkan si Wu Chou dalam bertarung di arena, ya kan? Wu Chou meminta sang ayah mertua untuk menjawabkan beberapa pertanyaan karena ada beberapa kata yang dia tidak mengerti guys di dalam gulungan itu. Tapi si ayah mertua malah semakin emosi. Dia membuang gulungan itu, menolak membantunya. Alasan dia melakukan hal itu karena dia merasa ingin menjaga martabatnya di masa depan guys. Soalnya kalau Wu Chou tahu si ayah mertua menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya, pasti nanti Wu Chou bakal berpikir nih, kalau dia sudah melampaui si ayah mertua. Oh gitu ya. Kebanyakan negatif thinking nih, kebanyakan pikiran negatif. Tapi berarti sekarang keduanya sudah memiliki keterampilan bertarung kelas 3, ya kan? Tinggal kita saksikan aja. Keterampilan manakah yang lebih kuat? Teknik tebasan pembelah langit atau milik Si Guangping yang belum kita ketahui? Mimin penasaran nih. Setelah itu, Wu Chou melanjutkan latihannya di gudang senjata. Dia menggunakan mangkok reinkarnasi membantunya mempelajari teknik tebasan langit yang baru aja dia dapatkan. Alhasil, cuma butuh waktu setengah hari, dirinya bisa langsung memahami jelas tebasan pembelah langit dan sudah mencapai ke tahap awal. Dari situ dia menduga kemungkinan kalau dirinya terus-menerus mempelajarinya menggunakan mangkuk reinkarnasi hanya membutuhkan mungkin waktu 7 hari untuk membentuk ketiga pola tebasan pembelah langit. Dan ketika itu benar-benar terwujud, maka Si Guangping bakal dia kalahkan dengan mudah. Dirinya tertawa senang bangga bukan main guys. Sudah begitu yakin bakal memenangkan pertarungan itu dengan mudah. Tidak lama dari itu, tiba-tiba istrinya tercinta Qing Mo itu datang menemuinya guys. Jelas membuat Wu Chou bingung dong, ada urusan apa coba? Sampai-sampai Qing Mo datang kemari. Yang ternyata Qing Mo datang ingin memberikan informasi kalau sekarang Wu Chou tidak perlu tidur di gudang senjata lagi. Tentu Wu Chou bingung dong, kenapa coba? Dia mulai menduga mungkin istrinya ini sudah merasa kasihan kepadanya dan menginginkan tinggal bersama. Tetapi sayangnya ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Apa yang dia pikirkan tidak seperti itu guys. Di mana Qing mau menyuruhnya agar tinggal di kamarnya sendiri, nggak boleh ikut tidur dengannya. Kepedean duluan dia.吴征，难道你是特意？老婆，你怎么？ Qing Mo juga memberikan informasi kalau bisnis keluarga Qin mereka itu sedang menurun drastis. Parahnya kalau mereka tetap seperti ini, keluarga Qin gak bakal bisa bertahan guys. Kemungkinan keluarga besarnya bakal berakhir menyedihkan seperti keluarga Zhao. Jadi Qing Mo ini sudah tidak punya waktu untuk memikirkan masalah percintaan untuk sekarang guys. Wu Chou mendengarnya tentu bingung karena dia tidak pernah mendengar soal keluarga Zhao. Nah, barulah Qing Mo menjelaskan nih. Di zaman dulu ada keluarga besar yang sangat kuat di kota Lin'an mereka dan nama keluarganya adalah keluarga Zhao. 真的没有心思，怕是会像以前的赵家那秦家的生意。 我怎么没听说过？ Tetapi tiba-tiba patriark keluarga Zhao yaitu Zhao Shen berubah menjadi cacat dan keluarga Zhao auto terpecah belah guys sampai sekarang. Nah, makanya keluarga Zhao pun hancur lebur. Sudah tidak makmur lagi. Karena semua sudah dikatakan, Qing Mo pun pergi dari sana guys, menyuruh Wu Chou untuk beristirahat. Wu Chou bertekad untuk membantu keluarga Qin.
Dia tidak mau keluarga istrinya bangkrut seperti itu. Nah, dari sinilah dia berniat mengubah pedang-pedang di gudang menjadi niat pedangnya supaya bisa dia jual. Tetapi sampai sekarang, dia sendiri masih belum bisa mengungkapkan niat pedangnya sendiri. Sehingga dia mulai berpikir keras nih, berencana bekerja sama dengan keluarga Cao. 你还是早些回厢房休息算了。和你说这，现在还不能报建议武器的事搞定才行。看来我得 Setelah itu, Wu Zhou bergegas pergi ke suatu tempat yang sungguh terpencil di kota Lin'an. Di tempat itu, sungguhlah kumuh merupakan tempatnya para pengemis. Wu Zhou datang ke sini menduga kalau kemungkinan si Cao Shen alias patriark dari keluarga Cao pasti tinggal di sekitar sini. Tidak lama dari itu, dia melihat ada sekelompok orang yang sedang memukuli Cao Shen. Karena si Cao Shen nggak bisa membayar jatah preman pada saat dia mengemis. Dirinya pun dipukul habis-habisan dan dihina-hina guys. Ini sungguh berbeda ya. Awalnya patriark dari keluarga Cao yang sungguh kaya raya, sekarang cacat jadi pengemis dan dipukul-pukuli. Wah, nggak kebayang tuh gimana perasaannya tiba-tiba berubah seperti itu. 真应该就在这里吧。 Wu Zhou bergegas mendekatinya. Dia mengatakan kalau sepertinya kondisimu sekarang kurang bagus ya. Tentu mendengar itu, sang preman meliriknya guys. Menjadi penasaran dari manakah bocah nakal ini berasal. Berani-beraninya Wu Zhou tiba-tiba mencampuri urusan mereka. Dia pun menyuruhnya agar segera pergi kalau tidak ingin dipukuli. Tetapi Wu Zhou tidak peduli. Dia penasaran apakah Cao Shen ingin bangkit dari keterpurukannya dan balas dendam. Jelas, Cao Shen menginginkan hal itu. Tapi sayang, meridiannya sudah rusak, jadi nggak bisa berkultivasi lagi. Wu Zhou menawarkan sebuah bantuan untuk bangkit kembali dan langsung mencoba menyembuhkan Cao Shen dengan teknik penyembuhan 3 jarum pemulihan esensi meridian. Membuat si Cao Shen bingung dong. Dia tidak percaya guys kalau sekarang dirinya bisa menggunakan meridiannya kembali. Tapi nggak cuma sampai situ. Wu Zhou menggunakan gulungan kuno yang ada di dalam dirinya untuk memulihkan kekuatannya Cao Shen. Itu berhasil membuat tubuhnya Cao Shen memancarkan sinar emas. Tidak lupa Wu Zhou juga memberikannya pakaian yang layak. Alhasil setelah penyembuhan itu selesai, tubuh Cao Shen mengeluarkan aura yang sungguh menakutkan. Dia benar-benar pulih sepenuhnya guys. Para preman menyaksikannya sempat tidak percaya. Karena orang yang meridiannya rusak, itu nggak mungkin bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Mereka masih tidak mau percaya kalau si Wu Zhou itu benar-benar bisa menyembuhkan Cao Shen. Tetapi Cao Shen merasa sangat senang. Kesabarannya menunggu selama 3 tahun lebih akhirnya terpenuhi. Dirinya pun tertawa keras, ingin melampiaskan kemarahannya selama ini. Dia juga bertekad ingin mengambil kembali apa yang sudah hilang dulu. Membuat para preman langsung berlutut, memohon ampun guys. Tetapi sayang, sang patriark Cao Shen sudah tidak peduli. Segera dia kumpulkan kekuatan, menghajar ketiga preman langsung. Dan tuar. Cuma butuh satu serangan, ketiga preman auto meninggoy guys. Namanya Patria ya kan, pasti dulunya sangat kuat. Dia merasa sangat senang karena dirinya sudah kembali. Wu Zhou menyaksikan itu juga ikut senang dan menyuruhnya agar ikut bersamanya saja. Tetapi si Cao Shen nggak tahu terima kasih guys. Dimana dia tidak ingin diperintah oleh orang yang berada di ranah non-innate dan sampai mengancam Wu Zhou. Jelas Wu Zhou menerima ancaman itu. Segera dikumpulkan kekuatan guys.
Tubuhnya langsung memancarkan aura emas dan muncul sebuah pedang emas besar di belakangnya. Membuat Cao Shen terkejut bukan main. Karena ternyata Wu Zhou si ranah non ini tingkat 9 memiliki niat pedang. Dia sangat bingung dong karena jelas-jelas Wu Zhou ini cuma berada di ranah non innate. Tetapi kok bisa memahami niat pedang yang sungguh kuat. 既然你救了我，那就跟我走吧。试试看。 Wu Zhou hanya tertawa keras. Karena jelas dia bisa menyembuhkan meridiannya yang sudah rusak. Dia tegaskan kembali, tidak ada yang mustahil di dunia ini dan menyuruhnya untuk berlutut. 经脉间断。 Barulah Cao Shen terkejut guys. Dia berlutut langsung memberikan hormat. Wu Zhou menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Setelah melakukan hal itu, barulah Cao Shen bebas kalau ingin membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Dia juga memberikan sebuah surat dan menyuruhnya segera mengikuti instruksi dari kertas itu. Dan ternyata di dalam kertas itu bertuliskan guys, ada 10 kotak senjata niat pedang di pintu masuk gang. Jadi Cao Shen harus memberikan kotak senjata itu kepada keluarga Qin. Jangan pernah mengungkapkan identitasnya Wu Zhou juga. Jadi secara misterius gitu guys. Tentu membuat Cao Shen mulai penasaran sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan keluarga Qin. Nah, sebenarnya dari awal sudah jelas sekali. Wu Zhou ingin membantu keluarga Qin tapi secara diam-diam. Dia tidak ingin mengungkapkan kalau dirinya bisa membuatkan niat pedang. Jadi dia suruh si Cao Shen lah yang mengirimkan niat pedang yang sudah dia buat kepada keluarga Qin. Karena dengan niat pedang itu keluarga Qin bisa menjualnya dengan harga tinggi dan menyelamatkan keluarga mereka ya kan? 很好，老师，现我都不管。事后，你小 Setelah itu, si Cao Shen datang ke kediamannya keluarga Qin, menepati janjinya si Wu Zhou guys. Dia membawakan 10 kotak senjata niat pedang yang udah disiapkan sama Wu Zhou. Patriark Qin yang menyaksikannya senang dong, berterima kasih kepada Cao Shen. Tetapi Cao Shen menenangkannya guys, karena sebenarnya ini juga merupakan titipan dari seseorang misterius. Jelas, itu membuat si Patriark Qin penasaran, bertanya siapakah orang itu. Wu Zhou yang ada di belakang si Patriark mengeluarkan gestur kayak isyarat gitulah guys. Bakal menghabisinya kalau sampai identitasnya dibocorkan. Itu auto membuat Cao Shen ketar-ketir dong. Nggak jadi berbicara guys. 气。Sang ayah mertua yang melihat si Wu Zhou bertingkah aneh jadi bingung apa yang terjadi nih. Wu Zhou beralasan dia menduga kemungkinan si ayah mertua memerlukan bantuannya. Jadi dia berinisiatif untuk datang ke sini. Tetapi itu malah membuat sang ayah mertua emosi ingin memukulnya guys. Karena Wu Zhou datang ke sini nggak ngebantu apapun. Dan benar aja langsung dipukul pantatnya Wu Zhou sampai berkali-kali. Bahkan menyuruhnya untuk berlatih kembali. Dia menduga si Wu Zhou datang ke sini cuma ingin malas-malasan guys. Waduh. Dia nggak tahu aja itu 10 niat pedang dari siapa ya kan? Cao Shen yang menyaksikannya tidak tega berusaha menenangkan sang Patriark Qin. 你哪是子？整天就知道偷丢脸，真不成器的。 Tetapi Patriark Qin menyuruhnya jangan menghentikannya guys. Karena Wu Zhou datang cuma buat mengacau doang. Wu Zhou yang kesakitan dipukul, bergegas pergi dari sana dan kembali berlatih. Setelah itu, Patriark Qin meminta maaf kepada si Cao Shen karena sudah melakukan keributan yang gak jelas. Cao Shen pun merasa tidak masalah berpamitan ingin pergi dari sana. Patriark Qin berinisiatif ingin mengantarnya keluar, tetapi Cao Shen gak mau guys. Dia segera kabur aja tuh. Sambil berjalan keluar, Cao Shen tidak menyangka kalau keluarga Qin
itu masih tidak tahu kepada kekuatannya Wuzhou. Namun Qimo juga merasakan sesuatu yang aneh, karena seharusnya kan Zhao Shen itu meridiannya cacat. 我也先告辞了。小须不成器，快给我去修炼！秦家人看不。 Tapi kok sekarang dia enggak kehilangan kultivasinya dan nampak sangat kuat. Si ayah jadi berpikir keras karena kok bisa ya Zhao Shen itu pulih total. Tetapi dia juga merasakan sesuatu yang aneh pada saat dirinya menatap si Wuzhou. Pada akhirnya si ayah mengerti guys. Dia sudah menduga kalau ini adalah pengaturannya kakak Xu, yaitu ayahnya Wuzhou sendiri. Ya elah. Memang kira dia sadar kalau pedang itu dari Wuzhou, ternyata tidak ya. Ayah mertua senang sekali karena kakak Xu membantunya memecahkan krisis keluarga Qin. Dia berdoa dan berjanji bakal mendidik si Wuzhou supaya menjadi pria sejati. Siapa yang bertindak, siapa yang dipuji. 他气血旺盛，帮我们秦家总安排好的肯定是梧州的父绝了麻烦。 Singkat cerita, 7 hari kemudian, di kediaman keluarga Qin, saat ini sang patriark Qin menyuruh semua penjaga agar berpatroli. Dia memberikan perintah agar menjaga Wuzhou supaya tidak keluar dari ruangannya. Kalau sampai melihat si Wuzhou keluar, mereka harus berteriak keras-keras supaya semua orang menangkapnya guys. Jadi biar dia nggak bertarung nih. Tapi sayang, Wuzhou udah keluar dan bersembunyi menyamar menjadi rumput guys. Aduh, kocak benar nih MC ya. Sebenarnya dia sudah tahu kalau sang ayah mertua tidak mau mengizinkannya bertarung melawan Guang Ping. Dia sempat-sempatnya meremehkan si ayah mertua, cuman kasih beberapa penjaga untuk menghentikannya. Ini mah gak level guys. 大门后门都给我守住了，绝不能让姑爷偷偷跑出去。立即大声呼喊！ 就凭几个侍卫就 Tetapi tiba-tiba ada seekor anjing penjaga yang menyaksikannya dan menggonggongnya guys. Nah lo, Wuzhou pun bersiap melemparkan sepotong ayam ke anjing itu. Alhasil anjing penjaga mengambil ayam itu dan Wuzhou auto kabur. Masih untung dia berhasil kabur karena semua penjaga sudah berteriak dan mengejarnya guys. Di sisi lain, tepatnya di dalam arena, Guang Ping udah siap menunggu si Wuzhou. Para penonton yang berada di sana mulai curiga karena ini udah 3 jam berlalu. Tetapi Wuzhou masih belum datang sama sekali. Mereka menduga mungkin Wuzhou ini takut dan gak berani datang guys. Karena kalau dilihat dari sifatnya Wuzhou dari dulu, dia itu pasti gak bakal berani datang. Apalagi si Guang Ping terkenal sangat kuat. Yu Feng yang berada di sana juga penasaran nih. Kenapa bocah kebanggaannya si Wuzhou masih belum datang ya? Tapi Yao Yao yakin Wuzhou ini pasti bakal datang. Anak buahnya Guang Ping yang sudah bosan menunggu menduga kalau Wuzhou ini gak bakal berani muncul. Mendengar semua itu, Guang Ping auto kesal dong. Dia menyuruh semua orang agar menunggu sebentar lagi. Kalau semisal Wuzhou masih gak berani datang, dia bakal mengirimkan pasukannya untuk menyeret Wuzhou dari keluarga Qin. Dia gak mau tahu guys, Wuzhou hari ini harus dia habisi di hadapan semua orang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Wuzhou muncul dari langit dan maju menyerang. 放心吧，无聊死。走，哎，许兄怎么还？许无州， Membuat Guang Ping senang dong, akhirnya muncul juga nih. Alhasil keduanya pun beradu pedang dan sama-sama terhempas. Guang Ping sebelumnya menyangka kalau Wuzhou tidak bakal berani datang karena takut meninggoy. Para penonton yang menyaksikan itu kembali heboh dan bersemangat karena apa yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Apalagi dalam pertarungan ini, gelar Tuan Muda nomor 1 di kota Lin'an akan dipertaruhkan guys. Orang-orang menduga kalau kekuatan bertarung mereka berdua ini cukup imbang.
Tetapi Guang Ping sama sekali nggak takut. Walaupun dia tahu kalau Wu Chou sudah menyembunyikan kekuatannya, tapi dia juga punya guys. 吴周，你终于来了！谁是临安城第一公子？ Wu Chou juga sangat percaya diri karena dia sudah menguasai teknik tebasa langit. Sama seperti Wu Chou, Guang Ping juga sangat percaya diri, mengeluarkan kekuatannya dan tekniknya pun dilancarkan. Aura mengerikan pun langsung keluar dari tubuhnya. Dia langsung menunjukkan teknik bertarung kelas 3-nya, yaitu pedang 1000 tebasan. Membuat para penonton auto senang dong, karena Guang Ping yang cuman berada di puncak non-innate, tetapi bisa menguasai teknik bertarung kelas 3. Dari sini mereka yakin Wu Chou pasti dalam bahaya nih. 竟然练成了3 Gak lama dari itu, si ayah mertua dan Qingmo pun datang. Mereka khawatir kepada Wu Chou yang bakal bertarung. Apalagi mereka melihat si Guang Ping yang sudah menguasai teknik bertarung kelas 3. 群剑，武周，吴周， Sang ayah mertua berniat menghentikan pertarungan ini walaupun harus melanggar aturan. Tetapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba Li Wangfeng itu datang untuk menghentikannya. Dia tidak bakal membiarkan Patriarch Qin sekalipun mengganggu pertarungan ini. Patriarch Qin tidak takut karena Li Wangfeng nggak bakal cukup untuk menghentikannya. Tetapi tiba-tiba muncul lagi seseorang yang ingin menghentikan Patriarch Qin. Orang ini sungguh percaya diri bisa menghentikan Patriarch Qin dan namanya adalah Si Linjuan. Wadidaw. Siapakah orang ini guys? Kalau kita perhatikan dari marganya, itu sama seperti si Guang Ping. Mimin pasti menebak kalau dia adalah Si Linjuan atau sang patriark dari keluarga Si guys. Pantesan dia percaya diri banget ingin menghentikan Patriarch Qin. 这是线上。 哪怕是违反决斗规则。李望风，你敢老子 Setelah itu, kedatangan Si Linjuan membuat sang ayah mertua auto terkejut, tapi dia tidak pernah menyangka hanya demi menghadapi Wu Chou, Guang Ping sampai memanggil ayahnya sendiri yang sedang mengasingkan diri guys. Nah, dengan ini jelas ya, kalau Linjuan merupakan ayahnya Guang Ping sekaligus patriark dari keluarga Si. Linjuan bersikap tenang, dia menenangkan sang ayah mertua karena menurutnya ini semua cumalah persaingan alias pertarungan anak muda. Sebagai generasi lebih tua, maka lebih baik mereka menonton saja dengan tenang. Sang ayah mertua kesal mendengarnya guys, dia ingin menghajarnya. Tapi untung Qingmo dengan sigap langsung menahan sang ayah. Dia memastikan Wu Chou sendiri belum kalah, jadi tidak perlu kesal. Di dalam arena, Wu Chou menduga teknik andalannya Guang Ping itu cumalah teknik bertarung kelas 3. 静静在台下观，我们这些做长辈的，哎，天斩，学到哪个层？武周还没败呢。 Tetapi Guang Ping sungguh percaya diri kalau teknik ini sudah cukup untuk menghabisi dirinya. Segera dia tanpa basa-basi menyerangnya guys. Tapi sayang, dengan mudah Wu Chou menghindari semua serangan itu. 看来 Dia sempat menduga Guang Ping masih belum mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Tapi karena terlalu lama dia diam dan berpikir, Guang Ping anggap kalau Wu Chou itu takut guys setelah melihat tekniknya. Wu Chou memastikan setelah ini pertarungan sesungguhnya barulah bakal dimulai. Jadi tadi dia tuh seakan-akan cuma memberikan keringanan untuk si Guang Ping menyerang duluan. Segera dia mengumpulkan kekuatan ke dalam pedangnya dan ingin menggunakan teknik kelas 3 guys. 现在 Semua persiapan sudah disiapkan. Tanpa basa-basi, dia pun langsung maju dan menerjang menggunakan teknik pembelah langit. Tentu serangan itu sempat membuat Guang Ping sedikit terkejut karena ternyata Wu Chou juga sudah menguasai teknik bertarung kelas 3.
Lin Yuan yang menyaksikan itu juga terkejut guys, tidak menyangka akan hal ini. Sementara sang ayah mertua begitu senang karena Wu Zhou sudah menguasai teknik kelas 3 yang dia berikan. Padahal kemarin kan dia tuh kesal tuh melihat Wu Zhou yang lebih berbakat daripada dirinya. Tapi di satu sisi dia tidak menyangka Wu Zhou sudah memahami teknik itu begitu cepat. Di dalam arena terlihat pertarungan mereka super sengit. Guang Ping tidak mau kalah, segera menyerang lagi menggunakan teknik kelas 3. Tapi lagi-lagi teknik itu dengan mudah dipatahkan oleh Wu Zhou guys. Tidak mau kalah, Wu Zhou membalas menyerang menggunakan tebasan pembelah langit. Tapi si Guang Ping juga beruntung, dia berhasil menghindari teknik itu, menciptakan pilar-pilar batu di belakangnya itu hancur seketika. Orang-orang menontonnya auto panik guys, terkejut. Daya serang dari teknik yang dikeluarkan oleh Wu Zhou tadi super kuat, daya hancurnya luar biasa. Mereka sangat menggebu-gebu dan menonton secara dekat guys. Tapi sekarang mereka sedikit mundur, takut terkena serangan teknik kelas 3 itu. Bisa-bisa kebelah itu mereka tuh. Di dalam arena, Guang Ping sangat tidak menyangka Wu Zhou sekarang sudah menjadi begitu kuat. Gak heran dia begitu berani menerima tantangan ya. Sebaliknya Wu Zhou meledeknya sangat lemah. Karena baru beberapa serangan aja, Guang Ping sudah terlihat kewalahan. Tentu itu membuat Guang Ping kesal dong. Ingin mencoba beradu beberapa banyak esensi darah yang bisa dikonsumsi. Dia pun langsung maju menggunakan teknik kelas 3-nya lagi. Dengan senang hati Wu Zhou menerima tantangan itu, yaitu mereka bakal beradu konsumsi esensi darah. Jadi siapa yang lebih lama bertahan, dialah yang bakal menang guys. Guang Ping mengeluarkan teknik kelas 3-nya secara terus-menerus ke arah Wu Zhou. Itu tentu membuat Wu Zhou semakin senang dong, karena sebenarnya di dalam mangkuk reinkarnasi miliknya masih ada lebih dari 70 tetes esensi darah. Wah, udah nyimpan banyak dia guys. Alhasil dia tidak mau kalah, mengeluarkan teknik pembelah langitnya secara terus-menerus. Dia sama sekali tidak takut. Bahkan harus melawan seseorang di ranah innate sekalipun, tidak ada kata mundur. Pada akhirnya mereka berdua pun terus beradu teknik kelas 3. Itu membuat para penonton auto terpukau dong guys. Tidak menyangka ini merupakan pertarungan antara ranah non-innate. Harusnya lebih tinggi nih. Kalau dilihat dari pertarungan ini, mereka semua jadi tidak bisa menebak siapakah yang bakal menang, siapakah yang bakal kalah. Sang ayah mertua sangat khawatir kepada Wu Zhou. Berbeda dengan Lin Yuan, dia mengancam Guang Ping karena pertarungan ini secara tidak sengaja mewakili nama keluarga Xiannya guys. Kalau kalah auto malu tuh. Adu kekuatan terus dilakukan membuat Guang Ping sungguh kewalahan. Berbeda sama si Wu Zhou, dia masih sangat bersemangat, ingin terus maju menyerang kembali. Untungnya serangan itu masih bisa dihindari oleh Guang Ping. Nggak mau kasih napas, Wu Zhou menyerang kembali. Lagi-lagi serangan itu bisa ditahan guys, walaupun udah kewalahan. Guang Ping sungguh sangat kebingungan, karena esensi darah di tubuh Wu Zhou itu nggak habis-habis. Tetapi dia juga nggak mau kalah dong. Segera dia membakar esensi darahnya lagi untuk mendapatkan kekuatannya lebih tinggi. Alhasil pedangnya pun memancarkan aura super menakutkan dan berubah menjadi besar. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menyerang Wu Zhou dengan teknik kelas 3-nya guys. Wu Zhou tidak takut, segera menggunakan teknik tebasan pembelah langitnya
disertai merubah pedangnya menjadi besar menggunakan niat pedang. Tetapi dia juga mengeluarkan 3 pedang besar guys, jadi bukan cuma 1. Tentu kesaktian ini membuat si Kuang Ping terkejut bukan main. Dan hasilnya, dia terhempas guys. Tidak menyangka Wu Chou juga memiliki niat pedang. Orang-orang di sana juga terkejut. Wu Chou si sampah ternyata memiliki niat pedang. Berarti si Wu Chou merupakan orang pertama yang memiliki niat pedang di kota Lin An guys. Wow. Para penonton menduga kemungkinan di masa depan keluarga Qin lah yang bakal mendominasi di kota Lin An ini karena si Wu Chou. Si ayam mertua sampai terkejut bukan main. Dia menduga kemungkinan senjata niat pedang yang dia dapatkan sebelumnya itu berasal dari Wu Chou guys. Nah lo, benar sekali. Di kota itu cuman Wu Chou sendirilah yang memiliki niat pedang. Jadi cuman dialah yang bisa membuat pedang itu memiliki niat pedang guys. Qing Mo di satu sisi terlihat sangat kasihan kepada si Wu Chou karena dia tidak pernah dianggap. Berbeda dengan Lin Yuan, dia memarahi Kuang Ping karena sudah kalah dari si Wu Chou. Akhirnya guys, MC kita menunjukkan kekuatan aslinya nih. 却一直不理，肯定是吴周。 竟然拥有了剑意。 Di dalam arena, Wu Chou menegaskan kalau Kuang Ping sudah kalah. Tentu membuat Kuang Ping kesal tidak terima guys. Masa iya dia kalah dari seorang sampah seperti Wu Chou? Tapi Wu Chou mengingatkan kembali taruhan antar mereka berdua, yaitu bertarung sampai meninggoy. Langsung dah si Kuang Ping auto ketakutan tuh. Wu Chou pun menanyakan kata-kata terakhir dari Kuang Ping. Awalnya sih si Kuang Ping masih berani mengancam ya guys. Kalau si Wu Chou berani benar-benar ingin menghabisinya, maka Wu Chou hidupnya gak bakal tenang. Tapi Wu Chou sama sekali gak takut. Alhasil Kuang Ping yang menyaksikannya ketakutan dong. Dia mohon ampun guys, bersujud di hadapannya. Tapi sayang, Wu Chou sudah tidak peduli. Dia malah menganggap kalau itu merupakan kata-kata terakhirnya Kuang Ping. Sehingga tanpa basa-basi, Wu Chou langsung ingin menembasnya. Tetapi tiba-tiba sang ayah Lin Yuan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia maju menahan serangannya guys. Wow, kira-kira apa yang bakal terjadi nih? Apakah Wu Chou bakal bertarung kembali melawan si Lin Yuan? Tapi harusnya tidak lah ya. Yang harus bertarung melawan Lin Yuan itu adalah patria keluarga Qin, yaitu sang ayah mertua, ya enggak guys? 所以，旭爷，酋长，有何不敢？ Setelah itu, Wu Chou ingin menghabisi Kuang Ping. Tiba-tiba si ayah Lin Yuan pun muncul menyerang Wu Chou guys. Tentu serangan itu berhasil membuat Wu Chou tidak jadi menebas Kuang Ping dan menahan serangannya. Tapi walaupun sudah ditahan, tetap saja kekuatan Lin Yuan jauh lebih kuat, membuat Wu Chou terhempas jauh. Jelas ya guys, ranah mereka berbeda jauh. Lin Yuan sempat tidak menyangka, walaupun Wu Chou begitu muda, tetapi sudah begitu kejam. Apalagi Kuang Ping kan sudah mengaku kalah sampai memohon-mohon. Baginya ini semua cumalah pertarungan biasa. Tapi Wu Chou berniat untuk membantai habis anaknya guys. Wu Chou terus meledek keluarga Xie, karena pada saat mereka dikalahkan, datanglah yang tua guys. Jadi ketika muda dihabisi, maka tua yang turun tangan. Tentu ledekan itu membuat Lin Yuan kesal dong. Tapi di sini dia masih mencoba menahan emosi. Sehingga Lin Yuan pun menegaskan walaupun Wu Chou sudah memenangkan pertarungan ini, tapi dia yang bakal menjamin hidupnya Kuang Ping. Tentu membuat Wu Chou kesal dong. Karena itu sama saja si Lin Yuan melanggar peraturan arena kota Lin An. Dia tidak peduli siapapun yang bakal menghalanginya. Para penonton yang mendengar itu tentu setuju dong guys.
Karena sedari awal ini merupakan pertarungan hidup dan mati, jadi tidak ada boleh ikut campur sampai salah satu dari mereka meninggoy guys. Dengan si Lin Yuan yang berani ikut campur, ini menandakan keluarga Xie sudah berbuat curang. 竟然敢冤，你算什么东命？我保下了。看来谢家想要耍是生死斗，按理 Di dalam arena, Guang Ping berbisik kepada sang ayah kalau Wu Zhou sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Soalnya dia sudah memahami niat pedang guys. Tentu Lin Yuan langsung berakting kalau Wu Zhou seakan-akan sudah menantangnya guys. Sehingga dia pun mengeluarkan kekuatannya dan bakal bertarung melawan Wu Zhou. Tetapi si ayah mertua yang menyaksikan itu tentu tidak terima dong. Karena itu sama saja Lin Yuan tidak menganggap keberadaannya. Alhasil, dialah yang bakal maju untuk menggantikan Wu Zhou bertarung melawan Lin Yuan. Pada akhirnya keduanya pun beradu kekuatan. Terlihat jelas, dalam sisi kekuatan, Patriark Qin jauh lebih unggul daripada si Lin Yuan. Tapi tiba-tiba, Li Wangfeng itu langsung maju dan menyerang Patriark Qin. Serangan itu tidak berguna, dia dengan mudah dihempaskan oleh Patriark Qin guys. Bahkan dia juga diancam agar jangan mencoba ikut campur. Karena orang lemah sepertimu tidak akan bisa menantang orang yang sudah berada di ranah innate. Dirinya tidak peduli. Dia segera memanggil seseorang yang dia yakini bisa mengalahkan Patriark Qin. Dan muncullah sang pria misterius yang sudah berada di ranah master ranah innate menyerang si Patriark Qin. Itu membuat Patriark terhempas walaupun serangannya sudah ditahan guys. Qing Mo melihat kejadian ini auto khawatir kepada sang ayah. Tetapi sang ayah yakin orang ini adalah orang yang sudah memiliki niat pedang. Dia berani sekali membantu keluarga Xie dan Li dari belakang. Dan namanya adalah Tuan Jiang guys. Berasal dari sekte Chuntian. Li Wangfeng, 就凭你，者，什么？先天。 Tuan Jiang menegaskan bakal membantu Lin Yuan untuk menghabisi Patriark Qin. Lin Yuan berterima kasih, berjanji kalau dia bisa mendominasi di kota Lin An nanti. Ketika itu terjadi, dia bakal membalaskan semua jasa dari sekte Chuntian. Tentu Patriark Qin dan Qing Mo terkejut. Yang ternyata guys, bukan cuma si Patriark, ada juga Yu Feng yang menonton dari kejauhan. Dia juga terkejut. Tidak pernah menyangka orang-orang dari sekte Chuntian berani sekali beraksi di kota Lin An. Tentu dia bingung dong, apakah harus membantu ataukah tidak. Yao Yao nggak setuju guys, karena ini merupakan pertarungan dari orang-orang berbakat. Jadi mereka tinggal menunggu orang-orang dari militer untuk beraksi. 多谢剑先生出手。啊？什么？ Tapi di satu sisi mereka mengkhawatirkan kalau tidak membantu, Wu Zhou bisa ikut terseret dan meninggoy. Yao Yao menenangkannya dan memastikan untuk tenang karena dia tahu persis Wu Zhou itu belum menggunakan teknik pamungkas. Si Yao Yao diam-diam mengetahui semuanya ya, apalagi soal Wu Zhou nih. Tidak lama dari itu, Tuan Jiang bergegas maju dan menyerang. Patriark Qin mendorong Qing Mo menjauh dari lawannya guys. Tentu Qing Mo tidak tinggal diam. Dia berniat untuk membantu si ayah. Tapi apa yang terjadi? Li Wangfeng maju mengganggu Qing Mo. Dia tidak bakal membiarkan hal itu terjadi dan bakal mencoba melawan si Qing Mo. Sehingga serangan pun dilancarkan. 杀戮！ 爹，我来帮你。 Qing Mo dengan mudah menghindarinya, memberikan serangan balasan dan berhasil menusuk bokongnya guys. Hai. Tetapi Li Wangfeng masih tidak mau menyerah. Dia pun langsung menyerang kembali. Wu Zhou menyaksikan itu terlihat khawatir. Sementara Lin Yuan memadatkan kekuatannya ingin menyerang Wu Zhou. Untungnya Wu Zhou masih sigap menghindari hal itu. Tentu dia menjadi sangat kesal guys.
ingin menghabisi Ling Yuan. Tapi Ling Yuan tidak takut. Alhasil, Wu Chou langsung maju untuk menyerang menggunakan teknik tebasan pembola langit. Tapi sayang, teknik itu bisa ditahan dengan cakar iblisnya Ling Yuan. Wu Chou tidak mau menyerah, dia kembali menyerang kembali. Dan pertarungan pun terjadi. Para penonton yang menyaksikan ini tentu tidak menyangka sebenarnya Wu Chou sangat kuat bisa melawan musuh di ranah innate. Apalagi Ling Yuan ini patriot dari keluarga Xie, ya kan? Tetapi ada juga yang menganggap kalau Wu Chou akan kalah karena dia cuma mengandalkan teknik bertarung kelas 3. Ditambah lagi ranahnya Wu Chou cuma bisa menggunakan esensi darah. Sementara ranahnya Ling Yuan, dia berlatih mengelola esensi darah dipakai langit dan bumi, guys. Jadi jelas ya, perbedaan kekuatan mereka sangat jauh dari kedua belah pihak. Tenang, masih ada pedang Nirvana yang belum keluar. Sementara Wu Chou sudah terlihat kewalahan melawan si Ling Yuan. Tidak pernah menyangka dia harus menggunakan jurus pamungkas. 没错，我现在完全是靠不停的释放。 Ling Yuan sangat senang Wu Chou yang berada di ranah non-innate bisa melukainya juga ya. Jadi kalau kayak gini harusnya Wu Chou bisa meninggoy dengan bangga. Tetapi Wu Chou tidak peduli. Dia malah mengembalikan omongannya dan langsung mengumpulkan kekuatan. Segera kekuatan mangkuk reinkarnasi digunakan menyerap semua esensi darah yang dia miliki. Dari situlah tubuhnya memancarkan aura super pekat ke atas langit. Orang-orang di sana menyaksikan ini tentu bingung apa yang sudah terjadi. Wu Chou terus memancarkan aura super menakutkan berwarna emas, membuat Ling Yuan ketakutan menyaksikannya, guys. Karena kekuatannya bisa menarik visi langit dan bumi. Tidak lama dari itu, persiapannya pun sudah selesai. Wu Chou segera maju dan menyerang menggunakan teknik pamungkas, yaitu pedang Nirvana, guys. Segera dari sana, muncullah pedang raksasa berwarna emas yang sungguh besar menuju ke arah Ling Yuan, membuatnya auto ketakutan karena kekuatannya hebat sekali. Sampai-sampai dia menyuruh anaknya Kuang Ping untuk membantunya menahan serangan itu. Tetapi ternyata dia melempar Kuang Ping ke atas langit untuk menahannya, guys. Masih sayang saja, usaha itu sia-sia saja. Kuang Ping auto lenyap. Waduh, dia ngorbanin anaknya buat nyelamatin diri sendiri, guys. Tapi usaha itu sia-sia saja, membuatnya semakin ketar-ketir memohon ampun. Wu Chou tidak mengenal ampun ya, guys, langsung menghabisinya di tempat. Dan akhirnya Wu Chou benar-benar mengungkapkan kekuatan aslinya nih. Tapi ingin kasih tahu satu hal ya, ketika kekuatan asli dikeluarkan, maka dia harus siap. Dirinya bakal viral di kota ini dan diincar, guys. Percaya atau tidak, kalian lihat saja nanti. Selesai dulu untuk part 20 First Son in Law Vanguard of all time. Insan tahu, tapi satu hal yang pasti kita bakal update lagi cuma di sini ya, guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.